Selamat datang di Kota Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia. Kalau udah menginjakan kaki di ibu kota Sumatera Utara ini, gak afdol kalau nggak ngerasain naik bentor atau becak motor. Moda transportasi ikonik yang muncul sejak tahun 1960-an ini emang identik banget fams dengan Kota Medan yang udah berusia lebih dari 4 abad. Kota Medan juga digadang-gadang sebagai the kitchen of Asia, alias dapurnya benua Asia, karena makanan khasnya yang banyak banget fams. So, ini dia beberapa kuliner yang hits di Kota Medan. Salah satu menu favorit di Kota Medan yang udah ngehits dari tahun 1950-an, tempatnya memang sederhana, tapi gak pernah sepi dari pengunjung fams. Namanya Soto Kesawan. Lokasinya berada di kawasan Kesawan, Medan, Sumatera Utara. Soto ini mempunyai ciri khas dari isiannya, mulai dari jeroan sapi, ayam, sampai yang paling jadi favorit adalah isian udang. Jarang banget kan ada soto dengan isian udang? Belum lagi daging udangnya tebal dan segar lagi fams. Waduh, mantul gak tuh? Meski udah berusia 7 dekade, tapi cita rasanya ini tetap sama dari dulu fams. Rahasianya ada pada kuahnya yang menggunakan rempah-rempah dan santan, bikin rasanya gurih banget. Dalam sehari, warung makan ini bisa menjual hingga 200 porsi. Bahkan kalau weekend atau hari libur, bisa lebih banyak lagi nih fams. Gak hanya kuliner khas Medan aja nih yang jadi most wanted-nya, tapi ada juga masakan khas daerah lain yang ikut berkibar di sini, yaitu mie Aceh Titi Bobrok. Provinsi Aceh memang gak jauh dari Sumatera Utara yang beribu kota Medan. Itu juga nih yang bikin masakan Aceh masih cocok dengan lidah masyarakat Medan. Bahkan kaum pendatang dan wisatawan juga suka nih fams. Tapi cita rasanya yang kayak rempah ditambah lagi dengan topping potongan kepiting dan udang, memang kombinasi yang super ajib fams. Apalagi ukuran satu porsinya yang berlimpah. Tuh, banyak banget kan? Belum lagi ukuran mie kuningnya yang tebal. Kalau buat sarapan pagi ini, dijamin bisa kenyang sampai sore ini. Hahaha. Enaknya lagi nih fams, begitu pesan, kita nggak perlu nunggu lama nih untuk menyantapnya. Karena banyaknya wajan dan kompor yang digunakan untuk menyiapkan pesanan pelanggan. Terus kerennya lagi nih, wajan yang digunakan untuk masak, jatahnya hanya untuk satu porsi. Bukan masak borongan gitu fams, jadi bumbunya pas banget. Kedai mie Aceh ini udah ada dari tahun 1996. Pemberian nama Titi Bobrok ini juga lumayan unik. Karena kondisi Titi yang berarti jembatan di sebelah kedainya saat itu kondisinya lagi rusak. Jadi kalau diterjemahkan, nama kedainya adalah Mie Aceh Jembatan Rusak. Tapi kalau sekarang sih jembatannya udah nggak rusak lagi ya fams. Oke deh, dari tadi kita bahas makanan berat terus nih ya. Kali ini kita bahas minumannya dulu deh fams. Ada lagi nih kuliner legendaris di Medan yang udah ada dari tahun 1968, yaitu es pokat kocok Bu Iyah. Kelihatannya sih mirip jus alpukat ya fams, tapi ini sama sekali nggak pakai air loh. Udah gitu cara membuatnya juga unik fams. Alpukatnya dikocok manual dengan tangan, tanpa bantuan mesin sama sekali. Lalu dimasukkan ke dalam gelas, serta diberi es serut yang menggunung. Duh, seger banget gak tuh? Belum lagi tambahan gula merah cair ke gunung es dan krim kental manis. Yang bikin jadi spesial, karena dalam segelas es pokat, kita masih dapat merasakan daging alpukatnya yang belum hancur. Maklum, karena prosesnya manual, jadi ngiler deh ngeliatnya fams. Es pokat ini merupakan pelopor di Kota Medan fams. Kemudian muncullah es pokat sejenis yang ngikutin tren. Dalam sehari aja nih, kedai ini bisa menghabiskan 100 hingga 150 kg alpukat. Wow! Lokasinya ada di kawasan Simpang Gelugur, Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk pilihan menu sarapan lainnya, kamu wajib cobain yang satu ini nih fams. Lokasinya juga masih di pusat Kota Medan. Namanya Mie Balap Bang Mail. Disebut mie balap karena cara masaknya yang ngebut kayak pembalap. Padahal hanya menggunakan 2 wajan dan 2 orang aja fams yang masak. Selain dari isiannya, rahasia kelezatannya ada pada telur yang digunakan saat memasak. Biarpun masaknya borongan, tapi bisa 10 butir lebih nih yang digunakan dalam sekali masak. Untuk urusan rasa, jangan khawatir fams. Karena bumbu yang digunakan ini juga nggak pelit, serta diaduk secara merata. Masaknya juga masih menggunakan kayu bakar, demi mempertahankan cita rasa dan aroma yang khas. Pokoknya beda deh dengan makanan yang dimasak pakai kompor gas atau minyak. Dalam sehari, warung mie ini bisa menghabiskan 80 kg mie dan 1.500 butir telur. Kalau dihitung-hitung sih, penjualannya bisa hingga 1.500 porsi dalam sehari.
Padahal bukannya ini baru jam 7 pagi, tapi jam 12 siang, bisa-bisa udah habis, fams. Lihat aja tuh antriannya. Gimana nggak cepet habis kan, fams? Di sini kamu juga bisa milih nih, mau mie kuning, mihun, atau mie tiao. Semuanya sama-sama enak kok, fams. Apalagi kalau pakai isian seafood. Enaknya bikin merinding. Di kota Medan memang banyak banget kedai makanan yang menggunakan mie tiao sebagai bahan masakannya. Sekalian aja kita intip yuk cara pembuatan mie tiao khas kota Medan. Sebenarnya rumah produksi mie tiao ini juga bertebaran di Sumatera Utara, termasuk di kota Medan. Tentunya karena banyak permintaan dari kedai-kedai makanan, baik itu yang kelas kaki 5 maupun yang level bintang 5. Mie tiao ternyata dibuat dengan cara sederhana dan cukup cepat. Bahannya cukup menggunakan sagu, tepung kanji, dan tepung beras yang dijadikan adonan. Kalau adonan udah cair, baru bisa diproduksi menjadi mie tiao, fams. Adonan yang cair cukup dituangkan sedikit ke loyang yang sudah diberi minyak goreng. Setelah itu, ratakan, fams. Tujuannya supaya nggak lengket nanti mie tionya. Lalu masukkan ke dalam alat pengukus yang panas. Nggak perlu lama lagi. Begitu masuk, dorong terus loyang-loyang yang sudah dimasukkan. Udah jadi deh. Tapi perlu didinginkan dulu ya dengan air, baru diangkat. Kan lumayan panas tuh loyangnya. Cara melepasnya juga cukup olesi lagi dengan minyak goreng. Proses ini dilakukan secara terus-menerus sampai adonannya habis. Nih, kira-kira berapa banyak ya? Soalnya lumayan pegel nih kalau belum terbiasa. Sampai di proses ini memang belum terlihat mie tiaonya. Makanya mesti didinginkan terlebih dahulu, baru dipotong-potong. Nah, udah kelihatan kan bentuk mie tiaonya? Kalau kayak gini, udah bisa langsung dimasak, fams. Just info aja nih, fams. Di Indonesia sendiri, mie tiao ada juga yang menyebutnya dengan kue tiao. Menu ini pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Tiongkok. Oh iya, fams. Hasil produksi dari rumah mie tiao ini udah banyak juga nih yang dikirim keluar kota Medan. Tapi daya tahannya memang nggak lama, karena proses pembuatannya memang tanpa pengawet. Jadi dijamin aman deh. Fams, belum ke kota Medan nih rasanya kalau belum mencicipi si raja buah yang punya banyak penggemar. Karena durian dari kota Medan ini memang terkenal sebagai kualitas unggulan dengan cita rasanya yang khas tentunya. Jadi jangan heran ya kalau di Medan bakal menemukan kedai durian yang menjamur di mana-mana. Salah satunya nih kedai durian yang berlokasi di Jalan Iskandar Muda. Durian atau durian di kedai ini bukan kaleng-kaleng, fams. Banyak banget isinya. Rata-rata merupakan durian asli dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Kamu juga bisa request nih rasa durian yang diinginkan. Mau yang manis banget, atau pahit manis? Wah, ada deh semua di sini. Bahkan kalau nggak sesuai dengan rasa yang diinginkan, boleh ditukar cuma-cuma kok. Jadi jangan khawatir soal rasanya. Oh iya, sebelum diperjualbelikan, durian yang dikirim dari berbagai daerah ini disortir dulu, fams. Hanya kualitas terbaik aja nih yang bisa masuk ke kedai ini. Dalam seminggu, stoknya bisa mencapai 20.000 buah. Semua demi pelayanan yang terbaik bagi kamu yang ingin kesini, fams. Buah durian memang idola banget nih bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Apalagi durian asal Medan. Banyak juga nih manfaat yang bagus bagi tubuh dari kandungan si raja buah ini, fams. Karena durian mengandung antioksidan tinggi, serta dapat mengurangi resiko kanker dan penyakit jantung. Tapi mohon maaf nih, fams ya, buat mereka yang punya bawaan penyakit tertentu, memang ya mau nggak mau harus membatasi konsumsi durian. Jadi lihat-lihat kondisi tubuh juga ya. Oh iya, kalau mau menikmati durian dengan cara yang beda, di kedai ini juga memiliki beberapa olahan yang dapat kamu cicipi. Ada cendol durian dan kolak durian. Sebagai pecinta durian sih, wah ini wajib cobain nih, fams. Nah, kalau kamu agak ribet ngebuka kulitnya, tenang aja, fams. Di sini ada alternatif buah durian kupas. Jadi nggak perlu takut kena kulit durian yang tajam-tajam. Tentunya, rasa dan ketebalan daging ini juga bisa request sebelum dikuliti semua. Durian kupas begini nih, yang cocok buat dijadikan oleh-oleh. Tinggal pinter-pinter aja nih cara packingnya, fams. Biar aromanya nggak menyebar. Fams, kedai durian ini juga mempunyai konsep yang berbeda dengan kedai-kedai lainnya.
Konsep yang ditampilkan adalah tempat tongkrongan ala kekinian dengan ruang terbuka yang cukup luas. Udah gitu, bukanya juga 24 jam, fams. Jadi, kapanpun kamu mau santap durian, wah, langsung aja. Cus! Mau jajan yang murah meriah dan melimpah? Kita ikut Kak Alisvi jalan-jalan dulu ya, fams. Kalau kita jalan-jalan ke Medan kurang lengkap tanpa kulineran. Sekarang aku lagi ada di Pasar Beruang. Tapi aku cuma punya duit 100.000 nih. Kira-kira 100.000 bisa dapat apa ya? Yuk ikutin. Pasar Beruang atau dalam bahasa Medan disebut Pajak Beruang. Udah berdiri sejak tahun 1950-an. Disebut Pasar Beruang karena pasar yang terletak di Jalan Cokro Aminoto, Kecamatan Medan Perjuangan ini, dulu nama jalannya bernama Jalan Beruang. Berada di Jalan Beruang, pasar ini buka dari pukul 7 pagi hingga jam 5 sore. Di sini kamu bebas nih buat mencicipi berbagai makanan yang dijamin enak-enak. Jadi penasaran kan? Kira-kira dengan modal cepet alias Rp100.000 bisa makan apa aja ya? Pertama, kita cari nih kue basah dulu ya. Wah, kayaknya serabi ini lumayan menggoda lidah nih, fams. Apalagi kalau dimakan pas lagi anget-anget. Sebagai kota multibudaya, Medan memang menghadirkan banyak sekali kuliner dari seluruh Nusantara. Jadi nggak perlu jauh-jauh deh sampai ke Tanah Sunda cuma buat makan serabi. Di sini juga ada kok. Harganya cuma 20 ribuan aja nih, fams. Makin masuk ke dalam pasar, makin banyak yang ngejual makanan nih, fams. Nah, salah satu makanan ngehits di Pasar Beruang ini yaitu bihun bebek. Menu yang satu ini mengkombinasikan daging bebek rebus dengan bihun putih. Sementara untuk kuahnya ada 2 pilihan, bisa kuah kaldu atau kuah kari. Rasanya dijamin nampol, fams. Apalagi ditambah dengan taburan bawang goreng dan potongan cabai rawit. Wah, harganya cukup 25 ribuan aja seporsi. Lanjut, fams. Buat makanan berkuah dengan berbagai lauk pauk di dalamnya, ada nasi lemak solusinya. Nasi lemak memang selalu jadi primadona di kota Medan. Pilihan lauknya juga banyak banget, fams. Mulai dari serundeng, keripik kentang, tauco, dan olahan santan. Kata lemak sendiri menjurus ke bahasa Melayu yang artinya enak. Dengan harga sekitar 16 ribuan, satu porsi nasi lemak ini udah cukup mengenyangkan loh, fams. Belum kenyang juga? Baiklah, kita lanjut nyobain soto. Sotonya diracik dengan kuah santan dan daging sapi plus udang. Rasa gurih kuahnya dengan bumbu yang tajam dijamin deh bakal makin berkesan, fams. Apalagi dengan tambahan lainnya kayak sambal orak-arik tempe ini. Ini sih dijamin pecah, fams. Harganya juga sikat miring nih, cuma 25 ribuan. Akhirnya kenyang juga. Setelah tadi aku ada makan serabi, itu harganya 20.000. Terus aku makan bihun bebek, terus harganya 25.000. Terus makan nasi lemak harganya 16.000. Dan sekarang nih makan soto udang daging harganya 25.000. Nah, aku masih punya sisa 14.000 lagi. Enaknya makan apa lagi ya? Ntar dulu aku mau ngelanjutin makan dulu ya. Ya udahlah Kak Alisvi, uangnya jangan dihabisin semua. Sisanya buat ongkos naik ojek aja ya. Kalau mau nyari oleh-oleh dari Medan, jangan lupa yang satu ini nih, fams. Bisa dibilang oleh-oleh ini wajib kalau berkunjung ke kota Medan. Cukup dimakan pakai nasi panas. Sajian yang ini udah enak banget, fams. Gak perlu macam-macam. This is it, sambal bajak teri Medan. Kalau dibuat jadi nasi kepal, juga praktis dan gampang dibawa untuk bekal. Nasi panas dikasih irisan telur dadar, jadi deh teri Medan pedas dalam bungkusan daun pisang. Ikan imut-imut ini udah lama nih jadi sumber penghasilan nelayan dari kota Medan. Di pasar sentral kota Medan, ada banyak ikan teri kering dengan beragam ukuran. Harganya tergantung kantong dan kebutuhan kita, fams. Karena banyak permintaan dari pasar lokal hingga luar Sumatera, harga teri Medan ini sampai sekarang tetap yang paling mahal. Sebelum diolah, teri Medan harus dicuci. Harus bersih betul ya, supaya kualitas hasilnya juga baik.
Berhubung mau bikin olahan teri kering, gunakan mesin khusus supaya kandungan airnya berkurang. Yang spesial dari olahan teri Medan di sini nih fams, adalah penggunaan daun bawang Batak atau dikenal dengan nama lokio. Dari segi rasa, daun bawang Batak ini mirip perpaduan bawang putih dengan bawang bombay. Agar rasanya lebih gurih, goreng juga nih kacang tanah. Baru deh, giliran teri Medan ikut digoreng. Fams, konsumsi ikan teri sangat bermanfaat loh buat kesehatan tulang dan gigi. Kalsium dan fosfor pada tulang ikan juga mudah terserap tubuh. Cuma kalau masak ikan teri ini harus sabar fams. Apinya jangan besar-besar, biar nggak cepat gosong. Cabai merah keriting, bawang putih, dan batang serai dihaluskan untuk campuran sambal teri. Lalu kasih deh air perasan jeruk nipis biar tambah segar. Siap angkut deh fams, sambal teri oleh-oleh khas dari Medan. Bungkus! Kalau lagi jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa nih mampir ke salah satu restoran dari toko roti yang satu ini fams. Restoran ini menyajikan berbagai macam kue legendaris dan unik seperti morkop, saucibrod, tarcis, horen, sus, dan masih banyak yang lainnya. Nama-namanya memang kebanyakan menu Belanda ya fams, karena memang udah sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya tahun 1934. Tapi rasanya tetap sama kok, terbukti dari keramaian pengunjungnya. Salah satu yang jadi idola, ya kue morkop khas Belanda ini fams. Ini yang paling banyak diincar para pecinta kuliner. Hidangan dessertnya juga gak kalah menarik. Ada es krim Pukler yang 3 warna, serta Carmen yang merupakan perpaduan es krim, koktail buah, dan selarum. Interior bangunannya memang gak banyak berubah dari bentuk aslinya yang dulu fams. Berasa banget ya, tongkrongan ala Sinyo dan noni-noni Belanda zaman company dulu. Enaknya gini nih, kalau bangunan bersejarah tapi masih dirawat dengan baik. Bahkan sampai pramusajinya aja juga menggunakan kostum gaya zaman Belanda dulu fams. Oh iya, cara memesannya juga lucu fams. Masih gaya tunjuk-tunjuk di stiker pada kaca yang ada di depan kuenya. Masih gaya warteg gitu deh. Nah ini dia nih fams, jantung dari semua roti dan kue yang ada di restoran ini, yaitu tungku batu yang berukuran 3 x 4 meter. Tungku ini udah ada dari tahun 1934 loh. Pembakarannya juga masih menggunakan kayu bakar. Kayu yang digunakan untuk pembakaran adalah kayu mahoni. Karena kayu ini punya manfaat yang bagus dalam pembakaran, yaitu dapat bertahan cukup lama. Tungkunya sendiri ini terbuat dari batu yang dapat menghantarkan panas lebih tahan lama fams. Tekanan panas yang ada di dalam tungku sampai di angka 170 derajat Celcius. Panas banget gak tuh? Tujuannya supaya roti dan kue yang dimasak dapat matang secara merata. Proses pembakaran ini biasanya memakan waktu 30 hingga 45 menit, tergantung jenis roti atau kue yang dimasak. Selama pembakaran, yang memasak juga harus mengatur waktu untuk memutar atau memindahkan nampan yang ada di dalam tungku pembakaran. Gak itu aja fams, yang masak juga harus cekatan menggunakan kayu yang berfungsi sebagai alat pemindah. Soalnya ukurannya besar dan panjang fams. Gak lucu kan kalau tiba-tiba ada trouble, yang ada malah jatuh dan berantakan nantinya. Dari semua macam kue, yang paling lama membutuhkan waktu pembakaran adalah bolu fams. Selain tungku pembakaran, masih ada lagi nih alat produksi yang jadul, tapi masih digunakan sampai saat ini, yaitu mesin tua dari zaman Belanda yang menghasilkan bahan mentah untuk membuat selarum. Dalam bahasa Belanda, selarum ini artinya whipped cream yang terbuat dari susu murni. Proses pembuatannya ini juga masih manual dengan cara memutar tuas sambil mempertahankan kecepatannya. Dengan 10 liter susu, hanya dapat menghasilkan 1 liter selarum. Susunya pun hanya bisa dipakai 2 kali saja fams. Tujuannya agar si selarum ini tidak terlalu encer. Selarum inilah yang menjadi bahan-bahan es krim khas restoran ini fams. Semua roti dan kue yang diproduksi tanpa menggunakan bahan pengawet sedikit pun fams. Memang sih jadi nggak tahan lama, tapi kan malah itu yang bagus untuk kita konsumsi. Oh iya fams, di restoran ini juga ada makanan beratnya loh. Menunya lebih bermacam-macam lagi. Ada western, oriental, dan menu khas Indonesia pastinya. Tentunya dengan keunikan dan cita rasa yang khas dari restoran ini fams. Wah, saya kalau kesini bisa kalap nih.
Pokoknya harus mesti pintar nahan diri deh, biar nggak nambah berat badannya. Nah, buat kamu yang mau nuntasin penasarannya, langsung aja cus ke Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kesawan, Medan, Sumatera Utara. ...30 menit sudah Joriji menemani aktivitas pagi kamu ini, fams. Semoga tayangan tadi bisa menginspirasi kita, fams. Selamat beraktivitas, semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah untuk kita semua. Amin. Besok ketemu lagi ya, di jam yang sama. See ya!